Tanak dan Talmud bukan Alkitab PL. Linknya ke PB 0. Tanak dan Talmud bukan Alkitab Perjanjian Lama. Linknya ke Perjanjian Baru 0. Ya. Ini penjelasan paling simpel ya, bahwa Tanak dan Talmud yang selalu dibawa-bawa oleh para mukalaf, oleh para debater itu, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master Bibliologi Study, Tan Hoinai ya. Clear? Dalam beberapa menit saja kita bisa menjelaskan bahwa Tanak yang kalian bangga-banggakan, kalian pakai untuk mengguncang keimanan kekristenan, tak kasih tahu, Tanak itu bukan Perjanjian Lama. Talmud dan Tanak bukan Perjanjian Lama. Ya, sebab Tanak tidak punya link ke Perjanjian Baru. Bahkan Tanak tidak mengakui ada Perjanjian Baru. Ya, sorry ya, Anda yang suka nyodor-nyodorin Tanak atau Talmud kepada kami, kepada Gaifu, kepada HTD, sudahlah. Aku mau ngomong apa ya? Mau ngomong bakaran aja, buangan aja sana ke laut ya. Apakah Tanak dan Talmud itu adalah Alkitab Perjanjian Lama? 100% bukan. Sebab Tanak dan Talmud tidak punya link ke Perjanjian Baru. Linknya 0. Jadi clear? Kalau Anda disodorin Tanak, Pak, ini Tanak, Pak, bilang aja Tanak itu bukan Perjanjian Baru. Selama ini klaim mereka Tanak itu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kalian itu nyontek dari Tanak. Sorry, Tanak itu tidak punya link ke Perjanjian Baru. Perjanjian Lama Anda dari Tanak. Lah, kalau Perjanjian Lama kan linknya banyak ke Perjanjian Baru. Ya. Tanak dan Talmud hanya mengobok-obok Perjanjian Lama saja. Oleh Yesus disebut menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Yahudi yang membuat kitab palsu Tanak adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 23 ayat 2. Sedangkan Yahudi yang membuat kitab palsu Talmud adalah orang-orang Saduki di dalam Matius 16 ayat 1. Baik Tanak dan Talmud tidak mengakui adanya Alkitab Perjanjian Baru. Saya ulang, Tanak dan Talmud tidak mengakui ada Alkitab Perjanjian Baru. Maka dari itu Tanak dan Talmud tidak punya link sama sekali ke Perjanjian Baru, alias link ke Perjanjian Baru itu 0. Itu sebabnya Tanak dan Talmud tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Lama. Tanak dan Talmud sama sekali bukan Alkitab Perjanjian Lama. PL banyak link ke PB. Beda dengan Alkitab Perjanjian Lama, Alkitabnya orang Kristen. Kalau Perjanjian Lama itu banyak link ke Perjanjian Baru. Sebab PL dan PB memang satu kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan Allah. Yeremia 31 ayat 31, 32, 33, Ibrani 10 ayat 16 dan 17, Yesus Tuhan Allah dengan tegas memang menghendaki ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tanak dan Talmud jelas ketahuan bukan Alkitab Perjanjian Lama. Banyak sekali link Alkitab PL ke PB atau juga sebaliknya dari PB ke PL. Itu sebabnya Alkitab orang Kristen adalah PL dan PB. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tanak dan Talmud. Septuaginta palsu juga bukan Alkitab PB. Ya, demikian pula Septuaginta palsu, terutama terbitan tahun 350 Masehi, mestinya disebut Trisenti Quinquaginta, juga sama sekali bukan Alkitab PB, sebab tidak ada link ke Alkitab PL. Trisenti Quinquaginta adalah 100% palsu, niru-niru Septuaginta. Sama sekali tidak ada link ke Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Baru yang asli adalah Septuaginta, ya, yang banyak link ke Alkitab PL. Septuaginta yang asli ditulis oleh para rasul tahun 70 Masehi, rasul-rasul masih hidup,
Kalau yang ditulis 350 oleh bapak-bapak gereja itu Septuaginta palsu. Shalom Pendeta HTD, ya. Septuaginta palsu yang diklaim, ya, yang diklaim itu di situ pasti ada hologos. Itu cirinya. Kalau Anda mendapati Alkitab bahasa Yunani, ya toh, Anda bilang ini asli nih Pak, asli berbahasa Yunani, bahasa asli, ya toh. Perjanjian baru itu Yunani. Kalau di situ tulisannya hologos, buang. Itu berarti versi palsu. Mestinya leksis atau leksios. Baru itu benar. Ya, jadi kalau Yohanes 1 ayat 1 disebutnya hologos, buang. Itu versi palsu. Misalnya Yohanes 13 ayat 13, ya. Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Kalau di situ tulisannya "Aku guru dan Tuan", buang. Itu artinya Yunani palsu itu, ya. Ya, gampang ngeceknya. Yohanes 1 ayat 1, kalau di situ tertulis pada mulanya hologos, buang. Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Aku guru dan Tuan." Kalau dan Tuan, buang. Ya, clear toh? Kalau di perjanjian lama gampang, Tanak itu kalau ada Elohim, buang. Ada Adone, buang. Ada Hasim, buang. Ada Yehova, buang. Tanak dan Talmud sama sekali bukan Alkitab perjanjian lama. Mereka mengklaim orang Kristen itu asalnya perjanjian lama itu dari punya kami, Tanak, buang. Justru kebalikannya, perjanjian lama itu yang asli, Tanak yang versi palsu. Biasa namanya palsu itu berkoar-koar, palsu, seolah-olah benar. Cinta palsu juga begitu. Jam tangan palsu, paling berkoar-koar. Ini paling hebat, ya namanya palsu. Tanak kitab palsu berkoar-koar. Orang Kristen itu sumbernya dari Tanak pret, ya toh. Buang itu Tanak. Talmud ini sumbernya, ini bersumber dari perjanjian lama itu Talmud, buang itu Talmud. Ya, perjanjian baru itu dari Alkitab berbahasa Yunani. Ini contohnya hologos, dan Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan, buang itu. Clear toh? Ya, saya sudah memberi penjelasan yang sangat-sangat clear. Jadi Tanak itu bukan perjanjian lama. Nggak ada link ke perjanjian baru. Lu Tanak kan nggak mengakui perjanjian baru toh Pak. Jadi maka dari itu. Jadi saya memberitahu nih kepada para mukalab IQ tiarap, jangan pernah lagi nyodorin ke HTD, ke Gaifu, ya. Tanak ini kan ditiru sama perjanjian lama. Namanya barang palsu, memutarbalikkan. Jangan pernah lagi ya nyodorin Tanak ke saya atau nyodorin kitab-kitab Yunani yang katanya ini tuh hologos itu, buang kitab itu. Ya, perjanjian baru yang kalian klaim itu yang berbahasa Yunani itu versi palsunya. Ditandai cirinya dua sajalah ya. Yohanes 1 ayat 1, kalau di situ ditulis hologos, buang. Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Kalau di situ ditulis "Aku guru dan Tuan", buang. Mukalab ikut mana ya? Mukalab mah ikut itu sama. Mukalab itu satu guru satu ilmu sama Tritunggal, sama Yahudi palsu, jemaah iblis. Makanya mukalab juga tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah toh. Yahudi juga enggak, Tritunggal juga enggak. Beda dengan Kristen nih ya. Very clear. Jadi siapapun sekarang ya, terutama dari Gaifu ya, Kristen sejati Alkitabiah, kemarin sudah membuktikan di Surabaya debat mestinya 2 jam, ternyata setengah jam nyerah mereka. Karena yang mereka sodorin adalah Elohim, kitab-kitab tanah, kitab-kitab bahasa Arab ya. Sorry, beda. Allah kita punya nama kok ya. Ya mengungkit-ungkit kata Allah gitu, kata Allah gitu. Loh, Allah kita punya nama kok. Ya, meskipun sama-sama kita menyebut kata Allah ya. Di samping duluan orang Kristen yang menyebut Allah ya. Dan Allahnya orang Kristen punya nama, itu dia. Tuhannya orang Kristen punya nama. Makanya disebut Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih itu ya kayak gitu. Ya. Padat, singkat dan clear. Back to the scripture ya. Jadi Tanak clear ya. Tanak bukan PL, Talmud bukan PL, bukan perjanjian lama.
Dan Tanak dan Talmud tidak mengakui perjanjian baru. Jadi Tanak dan Talmud nol, link ke perjanjian baru nol. Beda dengan PL. Kalau PL itu kitabnya orang Kristen, Alkitabnya orang Kristen, perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang Yesus menghendaki ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Linknya banyak-banyak bolak-balik, PL ke PB, PB ke PL. Itu baru Alkitab, ya. Alkitab yang benar, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.